Renata, biasa dipanggil Rere. Gue dari Polimedia, semester 3. Sekarang kegiatan gue nggak ada kegiatan. Kan gue belum nanya. Oh iya. Kan harusnya saya tanya dulu. Oh iya. Halo kamu yang ada di depan kamera, namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama gue Cynthia, umur gue 19 tahun. Halo semuanya, nama gue Aditya Suryo Gemilang, umur gue 19 tahun. Kesibukan gue sekarang kuliah jadi mahasiswa. Bilangin ke penonton kita mau ngapain. Sekarang kita mau bikin kopi, guys. Gue nggak tahu tapi kayaknya kita mau bahas tentang kopi gitu sih. Iya, kita pengen bikin kopi. Oh iya, bikin kopi. Iya. Oh. Kamu ini barista. Ya, bisa dibilang gitu. Emangnya barista itu apaan? Kalau yang orang-orang tahu sih, orang yang bikin terus nyajin kopi. Tapi sebenarnya sih lebih dari itu. Lebih dari itu. Emang ngapain aja? Ya, kayak lo tetap harus pasang muka ramah walaupun kayak lagi nggak mood gitu. Terus harus sabar ngadepin customer yang kayak gimana pun jenisnya. Bersih-bersih. Ya, intinya bukan cuma bikin kopi aja. Ngopi suka ngopi? Kopi suka tapi nggak terlalu sering. Soalnya kadang tuh ya suka beberapa kopi ada yang bikin kayak deg-degan, kayak ketemu gebetan gitu. Oh iya, white coffee bukan? Bukan, itu tidak bikin kembung gitu kalau itu. Iya. Enggak, biasa aja. Kenapa lo nggak suka kopi? Soalnya pahit terus nggak suka aja. Nggak tahu sih, pokoknya gue nggak begitu suka deh. Mendingan minum air putih, guys. Tahu nggak V60 itu apa? V60, bentar gue mikir dulu. Menurut gue sih V60 itu kayaknya bukan jenis kopi sih. Mungkin biasanya kan angka-angka gitu kan kayak mesin atau apa gitu kan. Oh, iya. Nggak tahu sih ini sotoy ya sebenarnya, cuma kayaknya iya, kayaknya mesin giling atau mesin seduh, nggak tahu, gue nggak ngerti. Yakin aja ya. Yakin aja. Nggak tahu sama sekali. Kopi itu kan macam-macam ya. Yang banyak orang tahu kayak cappuccino, cafe latte, atau kopi hitam. Yang kita pengen buat kan kopi V60. Kopi V60 itu apaan? Jadi ini yang ngebedainnya dulu ya. Iya. Kalau cappuccino sama cafe latte itu kan dia biasanya espresso. Jadi yang bikin kopinya itu mesin. Nah, kalau V60 dia tuh sebenarnya lebih ke metodenya sih. Jadi kita bikinnya tuh pakai cara manual, pakai server sama dripper yang bentuknya tuh V, terus sudutnya 60, makanya namanya V60. Nanti kita bakal ngeliat juga alatnya sih. Iya. Berarti V60 itu nama alatnya. Nama metodenya. Terus susah nggak sih bikinnya? Dibilang susah sih enggak, karena selagi masih bisa dipelajarin ya enggak ada yang susah gitu. Cuman emang butuh effort lebih aja buat ngeluarin rasa atau hinots yang ada di beans yang bakalan diseduh. Berarti tiap beans itu beda-beda rasanya. Iya, jelas beda karena kan setiap beans itu ditanamnya di tanah yang beda-beda, yang kandungannya beda-beda, pasti karakteristiknya beda-beda dong. Dan biasanya gue kali dua kali ketemu sama customer yang misalnya pesan V60 terus dia kayak udah tahu nih V60-nya mau dibikin kayak gimana. Jadi dia udah punya rasionya sendiri gitu, dan rasa yang harus dikeluarin tuh nggak cuman pahit, ada asam, ada manis. Terus kalau V60 itu dibilang enak kalau apa? Kalau ketemu sama penikmat yang pas, karena gue setiap habis bikin pasti nyuruh teman-teman gue cobain kan, dan responnya ya beda-beda. Ada yang udah, wah ini udah pas, atau ada kok acidity-nya kurang ya. Jadi nggak ada kata nggak enak gitu. Selagi ketemu sama penikmat yang pas ya kopi itu emang pada dasarnya enak. Kalau dari definisi yang lo pikirkan, kopi itu apa sih? Kopi itu minuman yang pahit gitu rasanya. Biasanya warna hitam, kalau nggak warna coklat. Iya. Ya. Ya betul. Kopi itu kalau akhir-akhir ini menurut gua ya, kopi itu kayak lebih ke tren sih. Soalnya sebelumnya kopi itu kayak misalnya cuma di warkop, kayak warung-warung kecil gitu. Nah sekarang itu kayak naik kasta gitu, jadi kayak coffee shop gitu. Itu sih kerennya. Jadi hari ini gue mau bikin V60 pakai beans Aceh Gayo Carbonic Maceration, prosesnya honey. Nah, di setiap beans kayak yang tadi gue bilang itu ada karakteristiknya. Di beans yang ini rasa hint notes-nya itu ada floral, blueberry, milk coklat, matte body, matte exit. Itu maksudnya ada body-nya itu medium sama acidity-nya itu medium. Jadi dua-duanya itu di tengah-tengah, nggak ada yang lebih strong atau lebih low gitu. Sama aftertaste-nya like sweet sugar candy. Kita coba bikin ya. Ya, jadi gue sekarang pengen nyobain bikin V60 pakai metode V60. Halo, jadi sekarang gue mau nyoba bikin kopi pakai metode V60. Sama di sini gue udah manasin air. Gue mau pakai suhu 85 sampai 86 sambil nunggu airnya mendidih. Kita tuang beansnya dulu. Gue mau pakai rasio 1:15. Beansnya itu pakai 15 gram. Jadi yang pertama itu kita hitung kopinya jadi 15 gram. Ambil dulu kopinya. Berapa? 60 gram ya? Sebenarnya kalau bikin V60 itu nggak harus kayak selalu 15 gram. Jadi setiap rasio itu kan beda-beda. Setiap barista punya ulikannya sendiri. Kayak lo mau ngeluarin rasa apanya gitu. Bisa pakai perbandingan 1:13, 1:15, 1:18 gitu, macam-macam. Sama green size itu juga berpengaruh buat
rasa di kopinya nanti lo mau pakai green size yang halus atau yang kasar gitu. Di sini gue pakai green size 30 dan setiap grinder itu kan beda-beda ya ukurannya. Jadi menyesuaikan. 15 gram. Masukin kemana? Sininya. Sininya kan benar? Enggak ya? Ini udah 14,8, Cynthia boleh gak? Sekarang jadi kita masukin kopinya ke gilingannya. Sini, ke sini. Oh ya. Gak dimasukin. Oh. Sini mana? Sini. Iya. Oh. Ngerti sekarang deh. Iya. Nah kalau green size yang gue pakai ini green size agak medium ke coarse gitu, jadi agak kasar. Nah nanti airnya itu dia turunnya agak cepet. Udah ditimbang, udah pas, digiling. Dimasukin ke Kalau digiling namanya apa sih? apa namanya? Pokoknya digiling deh. Beneran kan masuk sini? Iya, masuk situ. Bismillah. Oh iya, Nek, langsung kenapa kamu pindah tempat? Soalnya tadi udah tag nih, udah sampai setengah udah pengen jadi tuh kopinya, udah pengen diminum. Hujan anjir, Udah pengen minum ya? udah pengen minum. Tapi kebuang soalnya kena air hujan. Nah ini suhunya udah. Nah yang tadi gue bilang V60 itu berasal dari sini. Ini tuh namanya dripper. Ini servernya. Tuh, ini kan bentuknya V nih, sudutnya 60 derajat. Ini udah nggak ada terbuka lagi. Bisa kita matiin. Oh jadinya gini nih. Wah baru tahu. Kayak ada nggak cuma bubuk kopi doang sih, kayak ada apa nggak tahu. Terus ini baru 75 Celcius. Tadi sih 90-an deh kayaknya. Enggak. 85. Tapi lo merasa bisa nggak bikin? Enggak sih kayaknya. Nanti bakal enak nggak? Tadi sih menurut baristanya kalau misalnya enak itu nggak ada, tapi menemukan penikmat yang pas gitu. Nah langkah pertama kita siapin papernya dulu. Ini papernya. Jadi buat nahan si kopinya itu. Cara pakainya dilipat dulu kayak gini ya. Nah setiap mau bikin itu papernya harus dibasahin dulu supaya nanti nggak terlalu nggak kaget gitu loh, sama udah nggak bau kertas. Nih sekarang udah di blender. Ini taruh sini, ini taruh sini. Pakai saringan. Ini dilipat dulu ya guys, biar kayak Cynthia. Jangan lupa ininya dibasahin dulu biar nggak bau. Bau apa? Bau kertas dong, masa bau Iqbal. Ini 90 ya? 85 ya Cynthia? Sangin ini ya. Ini saringannya nih. Baunya gimana ya? Nggak ada baunya. Oh tadi tuh dilipat dulu. Kita basahin dulu kertasnya, ibaratnya pemanasan mungkin. Atau buat ngilangin ini tadi katanya bau kertasnya. Oh tadi nggak ada baunya katanya. Sekarang lu pengen ngilangin baunya gimana sih? Mungkin kandungan kertasnya siapa tahu ada formalin kali. Nah abis kertasnya dibasahin, airnya jangan lupa dibuang dulu. Terus tuang beansnya yang tadi. Nah tahapan V60 itu gue biasanya pakai 4 kali pouring. Tahapan pertama itu namanya blooming dan rata-rata sih biasanya blooming itu di 30 ml. Dan kecepatan air itu juga berpengaruh ke rasa. Jadi kayak semua hal yang lo lakuin tuh berpengaruh pasti ke kopinya nanti. Kita tunggu sampai 30 detik. Ini dibuang airnya. Ini. Terus sekarang masukin kopinya ke dalam ininya. Habis itu dituang airnya sampai 30 ml. Diputer-puter gitu katanya. Tapi ini nggak muter. Sampai 30 ya? Oh ya, abis ini gue buka kafe nih. Ya kelebihan lagi. Ini sampai 34, terus tadi gue ingat ini didiemin dulu ya 30 detik ya? Dihitung ya 30 detik? Iya, dihitung dalam hati aja, nggak usah dihitung. Oh,
Oh iya. Oke, dimasukin udah semuanya. Dari 30 ya, 30. Terus ke 50, ke berapa? 90. Oh. Oh. Oke, lagi di training barista tau nggak? Oh ya dituangin pastinya. Pelan-pelan. Susah nggak muter-muter? Lumayan. Dilanjutin sampai puringan kedua. Gue tambahin 60 ml jadi ke 90 ml. Karena kan pakai perbandingan 1:15. Katanya tuh tadi jangan sampai kayak terlalu menggenang gitu, jadi gua harus nunggu sampai gimana nih? Iya, sekarang kira-kira udah 30 menit. 30 Sorry ya, 30 detik. Nah, habis itu di sampai 90 ya? Iya, Iya. Diputar lagi nih. iya. Gimana perasaan lu saat muter itu? Agak susah gitu. Agak susah ya? Nah, putus-putus. Nah, nggak keluar. Tapi kira-kira enak nggak buat kamu? Kayaknya sih enak kalau dikasih gula. Boleh dikasih gula nggak? Seriusan? Penistaan, ya. Espresso baru boleh dikasih gula. Emang ini nggak boleh? Ini 90. Terus habis itu Cynthia? Kalau buat di puringan selanjutnya gue sebenarnya nggak terlalu matokin waktu, tapi gue lebih ngeliat ke beans yang ada di atasnya itu. Jadi jangan sampai terlalu kering, tapi jangan pas masih banyak airnya juga gitu. Nah, tunggu sampai agak lembab kayak gini baru dituang lagi. Udah sampai mana, Dit? Udah sampai 110. Tapi kita harus tungguin dulu. Tapi enak sih goyang-goyangin tangannya kayak Satisfying. iya. Tapi nggak tahu enaknya ya. Pakai perasaan aja, Rey. Ke tangan dong, nggak bisa kalau ke Kan nggak perasaan. ada yang nggak enak. Pasti menemukan penikmatnya. Lu Minimal lu sih, Dewi. bisa. Sumpah lama banget ya turunnya. Itu diketok biar kuning ya. Biasanya gitu gua nggak ngeliat emak gua. Ngeliat malu bikin apaan, dia bikin kopi. Kesanten bang. Udah sekarang 150, terus ditambah lagi 60 lagi ya. Iya gak sih? Lalu ya. Airnya habis. Selesai, tinggal tunggu sampai
turun semua airnya. Gue pakai air terakhirnya itu di 225. Dan tadi kan cara puring gue itu kayak ada putus-putus di terakhir menurut gue. Dan yang selama ini gue coba kayak itu tuh bisa ngeluarin acidity. Acidity tuh kayak lebih ke keasemannya gitu sih. Dan rasa-rasa yang tadi ada di beans ini kayak blueberry sama milk coklatnya kayak gitu. Gue pengen ngeluarin rasa itu. Jangan lupa dibersihin dulu. Ya, selesai. Gampang kan? Sekarang ditambah lagi jadi sampai berapa sih? Gue lupa. 200 berapa? 200 berapa? 225. Sampai 225. Bau kopi. Iyalah pasti bau kopi. Ini dikit lagi 200 berapa tadi? 225 ya? 225. Udah ini jadinya 225,9, kelebihan 0,1. Sekarang kita tuang ke ini buang dulu. Di situ nih tuang ke sini. Udah jadi, guys. Semoga enak kopinya. Kalau nggak enak, gua sendiri berarti yang minum nih kayaknya. Ya, udah turun semua airnya. Ya, jadi yang mana nih yang kita mau coba? Inilah. Panas nggak? Panas lah. Kita ini. Pahit gak? Enggak sih, nggak pahit. Rasa apa? Kayak ada asemnya gitu. Asamnya asam apa menurut lo? Asemnya kayak nggak terlalu asam tapi ada asemnya gitu. Sebenarnya tadi sih kayak yang gue bilang lidah orang kan beda-beda ya. Malah menurut gue ini asam banget. Masa sih? Iya. Enggak tau. Iya sih. Apa lidah gue salah? Enggak salah. Lidah orang kan beda-beda kepekaannya. Tapi gue suka. Kayak asem nih. Iya asam kan. Asem. Tapi pahit gak? Pahit Pahit. tapi lebih ke asem. Udah. Gak ada komentar apa. Enggak, gua nggak suka sih. Oh lo enggak? Nggak Emang. suka soal asem. Oke. Yang pertama merasakan harusnya lu dulu. Yang keracunan gitu ya, ntar ya. Beda sih. Beda. Sumpah beda. Apanya yang beda nih? Apanya ya? Beda aja. Susah ya dijelasin ya. Kayak ini aseman gua dah. Ini sepertinya kopinya tidak aman bagi lambung ya. Mau coba dong? Boleh, boleh. Ada asuransi kan? Asuransi Ada. Gampang. Gampang. Nih kita coba ya guys dari Adit. Asem nggak? Enggak, ini lebih pahit. Enggak asem. Wow. Jadi enakan yang mana? Enggak tahu. Nggak ada yang enak. Gua enggak Dia kan ngerti. nggak suka kopi. Udah ya. Gimana juri? Pede nggak lu, Dit? Udah. Enggak sih sebenarnya. Kalau gua di training beneran kayaknya gua langsung dikeluarin hari ini juga nih. Gimana? Kurang. Nggak ada yang Acidity-nya nggak nggak enak keluar. Yang ada yang nggak enak, pasti masih bisa diminum. Oh. Tapi kayak minum air panas aja gitu, terus ada pahit-pahitnya dikit. Sama ini kayak agak watery, kayaknya gara-gara tadi Kebanyakan airnya. sama lu kayak air masih menggenang terus lu timpa gitu loh. Oh. Seharusnya kayak tuh gue sampai agak lembab gitu. Sama tadi pas gue ngeliatin puringan lu tuh kan seharusnya puringnya searah jarum jam. Nah lu tuh kayak belum konsisten, kadang muter ke kiri, kadang muter ke kanan. Nggak apa-apa sih, Oh, itu tapi- ngaruh juga. Iya Wah. itu ngaruh juga. Tapi iya benar. Kayak lebih air, Iya. air panas terus kayak ada kopinya dikit, pahit-pahitnya gitu. Ditunggu ya penikmat kopi buatan saya. Ini kalau nggak watery enak kayak masuknya kategori yang soft gitu kan, kadang ada orang yang nggak mau terlalu strong gitu kan. Oh, berarti ini cocok buat gua nih. Soalnya gua nggak terlalu suka yang strong gitu kan kopinya. Lu suka Biar- yang soft ya? Lu membahagiakan diri gitu ya. Iya, soalnya kan deg-degan kan kalau strong kan. Udah? Oke, bakalan gua habisin. Ya, habisin ya di belakang layar nanti. Sip. Cobain dikit aja ya. Pahit. Kok nggak ada asem-asemnya ya? Beda. Pahit doang sama pahit doang.
Gak ada asapnya. Kayaknya nggak ada dah. Yaudah Adit, boleh ya coba. Ya ini kita sekarang mau nyobain kopi buatan Rere. Up. Habisin deh. Tanggung jawab ya tapi. Iya. Iya, pahit. Pahit kan? Bisa beda-beda gitu ya. Iya, padahal sama bahannya. Ini bukan gak enak ya guys. Ini belum menemukan penikmat yang Penikmat tepat. enak. Kita habisin. Coba Cynthia. Takut gua. Aduh. Jadi kalau di kopi gitu kan ada istilah namanya bitter ya. Bitter tuh kayak pahitnya tuh berasa banget gitu. Kayaknya tadi gara-gara kan harusnya fisik itu 4 puringan. Nah, Rere tuh pas kayak 90 mau ke 90 mau ke 150 itu dia puringnya di jeda-jeda. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Enggak itu gara-gara Iqbal nyuruh gua ini. Jadi sebenarnya kalau setiap satu puringan pertama harus terus sampai angkanya selesai, sampai gramasinya selesai, baru boleh berhenti gitu seharusnya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan namanya Nggak belajar. Ya, Adit, lo udah nyobain bikin Hmm. 60, kesannya tuh apa? Selama buat itu. Kesannya gua itu pertama ternyata bikin itu susah. Nyeduh kopi aja tuh banyak banget stepnya yang harus dilakuin. Harus sabar juga, apa ya, harus teliti juga gitu. Kayak mata kita tuh harus merhatiin ke semua hal yang di depan kita gitu. Mulai dari timbangannya, air kopinya, gilingannya itu semua harus diperhatiin. Iya, benar-benar. Kesannya itu susah pas bagian yang muter-muterinnya itu sama pas bagian ngitung per gramnya itu soalnya harus pas. Gue bisa, jago banget gak sih? Berpotensi buka kafe lah habis ini. Dari 2 orang tadi tuh, siapa yang paling enak atau yang lo lihat tuh mahir gitu, siapa potensi lah. Sebenarnya semua orang tuh punya potensi termasuk Rere sama Adit tadi, dan kopinya juga rasanya tuh beda menurut gue ya. No offense Adit, menurut gue lebih enak punya Rere karena walaupun bitter kadang orang tuh masih susah bedain antara bitter sama strong. Jadi ada orang yang suka strong nih, jadi bitter masuk aja gitu sama dia. Nah kalau punya Adit kan watery. Kalau watery itu menurut gue suatu hal yang agak fatal karena kayak lu bukan minum kopi tapi minum air biasa aja gitu. Makanya gue lebih suka punya Rere. Kesulitan apa yang lo alami? Yang paling besar ya? Yang paling besar itu ini yang tadi nuangin itu. Jadi gua harus sambil nuangin, harus ngelihat timbangannya itu kan. Dan itu harus apa ya, continuity, harus terus menerus, nggak boleh berhenti. Boleh sih berhenti, tapi maksudnya harus diliatin juga tuh timbangannya gitu kan. Itu sih. Terus nggak boleh nggak boleh terlalu mengendap gitu airnya. Jadi harus tungguin juga kayak gitu sih. Itu yang ini ngitung gramnya harus pas. Terus itu air mendidihnya juga harus pas. Itu susah sih menyesuaikan itu semua dalam satu iya. Nah, Sebenarnya tuh yang bagus itu 2 sampai 3 menit, pokoknya nggak boleh dari 4 menit. Kalau misal lu bikin V60 lebih dari 4 menit, berarti ada suatu hal yang salah lu lakuin gitu. Kayak misalnya grind size-nya tuh kehalusan. Kalau kehalusan kan airnya susah turun tuh. Jadi dia menitnya tuh lama gitu berjalannya. Jadi pasti ada sesuatu yang salah kalau misalnya lu bikin V60 lebih dari 4 menit. Kayaknya gue mau coba yang lain deh. Yang cara bikin kopi yang lain tuh kayak gimana gitu. Kayak misalnya yang pakai espresso kayak gitu-gitu. Biar bisa diminum juga. Maksudnya yang manis-manisnya gitu yang lain. Bisa jadi. kalau mau nyoba sih mau nyoba, tapi kalau misal buat ngedalemin kayak jadi barista atau bikin kopi tuh kayaknya enggak deh. Soalnya gue nggak bisa satu kerjaan dalam satu waktu gitu, susah anjing. Gue ngomong kasar. Pesan buat orang yang pengen mendalami atau yang baru pengen kenal kopi, boleh diutarakan? Intinya jangan takut belajar sih, kayak maksudnya kopi itu bukan yang tadi dibikin di sini doang, bukan V60 doang. V60 itu emang salah satu apa ya, metode yang lumayan kompleks. Kayak gue aja nih awal jadi barista, gue pasti belajarnya dari non kopi dulu, kayak yang milkshake gitu, kayak green tea, minuman rasa-rasa. Nah kalau tahap selanjutnya baru kita masuk ke mesin dan yang barusan dibikin kayak V60 itu dia kan masuknya ke manual brew, dan emang itu ya lumayan susah. Jadi nggak usah takut buat belajar karena lo pasti bisa gitu. Gue seneng banget bisa nyobain cara bikin kopi pakai metode V60, dan gue jadi apa ya, kayak ngelihat barista nih yang misalnya biasanya gue kayak nggak sabar lama banget sih gitu nggak datang. Ternyata gue tahu itu bikinnya lumayan apa ya, harus kompleks gitu, harus nungguin. Jadi kita harus sabar gitu kalau misalnya mau minum kopi. Pesannya
Ya kalau misalnya mau nyoba bikin kopi ya coba-coba aja, tapi minta diajarin sama orang-orang yang bener-bener jago banget kayak Cynthia tadi. Terus pesannya ya jaga kesehatan. Soalnya sekarang kan masih Covid, terus lagi hujan. Nggak nyambung. Pokoknya jangan lupa ya guys, di like, comment, and subscribe atau subscribe sih channelnya Kontainer ya. Soalnya kan sekarang lagi di rumah aja. Terus kalau misalnya mau bingung kalau misalnya bingung mau ngapain, nonton aja Kontainer guys. Oke. Ya, sama-sama. Gue cuma pengen bilang kalau misalnya pengen lihat gue bikin kopi secara langsung, jangan lupa datang ke Det & Co. Boleh juga follow Instagramnya Det & Co JKT. Udah gitu aja sih, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu.